Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat? Balik lagi ya bersama Ibu Indi. Kali ini kita akan mempelajari nilai maksimum dan minimum pada titik stasioner fungsi trigonometri. 3 pembahasan ya. Pertama, KD dan tujuan. Kedua, materi. Yang ketiga, contoh soal. Disimak baik-baik, nanti ada trik cepatnya. Nah, kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan berkaitan turunan fungsi pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk KD keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami keterkaitan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum. Langkah pembelajarannya, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, klik tombol materi dan simaklah isi materi. Yang ketiga, mencermati keterkaitan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum. Yang keempat, diskusi dengan masing-masing kelompok untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, buatlah kesimpulan. Materinya, nah ini yang kemarin kita pelajari ya, titik stasioner. Titik yang menyebabkan f aksen sama dengan 0 atau turunan fx sama dengan 0 jika fungsi awalnya fx. Sebelum masuk untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, kita harus tahu dulu, harus menguasai dulu materi syaratnya. Apa itu? Yang pertama, rumus turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, persamaan trigonometri. Nah, ini untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk x lebih kecil dari 0, maka fa disebut sebagai nilai maksimum dari fx dan koordinat a, fa disebut titik balik maksimum. Jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk x lebih kecil dari 0, maka fa disebut sebagai nilai minimum dari fx dan titik koordinatnya a, fa disebut titik balik minimum ya. Betul. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin 2x dengan x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Penyelesaiannya, oke, kita tulis kembali ya, fx sama dengan 2 sin 2x. Nah, ingat tadi syaratnya bahwa f aksen x harus sama dengan 0. Ya, jadi 2 dikali 2 cos 2x ini turunan dari 2 sin 2x, yaitu 2 dikali 2 cos 2x sama dengan 0. Nah, diperoleh cos 2x-nya sama dengan 0. Nah, ini persamaannya, persamaan trigonometri, bahwa cos 2x sama dengan 0 itu persamaan trigonometrinya adalah cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Nah, maka untuk mencari nilai x-nya adalah 2x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Untuk nilai x-nya sama-sama dibagi 2. Jadi, x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Ini untuk x1. Untuk x2-nya, 2x di 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Dari mana ini negatif 90 derajat? Ya, dari 90 derajat dikurangi 180 derajat. Hasilnya negatif 90 derajat. Sama-sama juga dibagi 2. Makanya x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Oke, ini untuk x1. 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, kita tidak tahu bahwa k ini berapa, jadi kita misalkan k-nya itu adalah 0, substitusikan ke x1.
X1 sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita masukkan ya, substitusikan nilai 0. Jadi, sama dengan 45 derajat. Nah, ini memenuhi tidak? Ya, memenuhi karena lebih besar dari 0. Lanjut, untuk K sama dengan 1, yaitu X1-nya diperoleh 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, hasilnya 225 derajat. Ini juga memenuhi. Bagaimana dengan X2? Oke, kita cari X2-nya. X2-nya yaitu negatif 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita misalkan juga K-nya sama dengan 0. Hasilnya berapa? Ya, negatif 45 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya. Kenapa tidak memenuhi? Karena kurang dari 0. Sementara syaratnya, ingat, harus lebih besar dari 0. Oke, kita cari juga K sama dengan 1. K sama dengan 1 berapa hasilnya? Ya, 135 derajat. Ini memenuhi ya. Kita lanjut. K sama dengan 2. Nah, hasilnya berapa? Oke, 350 derajat. Ini juga memenuhi. Cukup ya, karena hampir mendekati 360 derajat. Jadi kita cukup sampai di sini. Oke, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, kita substitusikan ke fx 2 sin 2x. Nah, 45 derajat kita substitusikan. Nah, kita ganti ya dengan 45 derajat. Jadi 2 sin 2 dikali 45 derajat. Hasilnya berapa? Ya, 2 sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu hasilnya 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Lanjut, untuk X sama dengan 135 derajat. Hasilnya berapa nih? 2 dikali 2 kali 135 derajat ya. Jadi 2 sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu sama dengan negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Iya, betul. Terus X sama dengan 225 derajat. Ini hasilnya 2 sin 2 dikali 225 derajat. Jadi 2 sin 450 derajat. Nah, ini untuk 450 derajat kita kurangi saja dengan berapa? Dengan 360. Nah, 360 sisanya berapa nih? 90 derajat. Berarti sin 90 derajat. Hasilnya 1. 2 dikali 1 sama dengan wah, oke. Lanjut, X sama dengan 315 derajat. Hasilnya 2 sin 2 dikali 315 derajat. 2 sin 630 derajat. Nah, kayak tadi juga dikurangi aja 360. Hasilnya berapa? Ya, sama dengan sin 270 ya. Nah, jadi 2 sin 270 itu berapa? Negatif 1. Jadi 2 sin 630 negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 2. Nah, ini diperoleh. Kita lihat di sini. Yang paling besar yang mana? Ya, betul 2. Jadi nilai maksimumnya 2. Nilai minimumnya negatif 2. Kita lihat nilai 2 itu ada di mana sih? Nah, di titik K sama dengan 45 derajat dan maaf ya, X 45 derajat dan X 225 derajat. Nah, jadi diperoleh titiknya, titik stasionernya itu 45 derajat, 2 dan 225 derajat, 2. Untuk nilai minimumnya negatif 2. Nah, ada di titik mana? Di K sama dengan, di X sama dengan 135 derajat dan X sama dengan 315 derajat. Jadi 135 derajat, negatif 2, 315 derajat, negatif. Oke. Nah, ini ada trik cepatnya ya, atau cara cepatnya. Untuk soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri fx 2 sin 2x. Kita lihat di sini, ada apa nih? 2. Nah, 2 ini termasuk apa? Amplitudo. Bahwa amplitudo itu adalah plus minus 2.
Nah, jadi untuk nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya ya sama dengan negatif 2 ya. Itu jadi kita lihat hanya di depan aja. Nah, itu disebut amplitudonya. Jadi gampang ya. Lanjut latihan soal ada di buku paket. Silakan diskusikan, kemudian presentasikan ke depan bagaimana caranya. Cukup sekian. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Thank you.